terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan jikalau saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah kita akan satu sejenak kita mau menyerahkan ibadah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Adapun pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang sudah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang senantiasa selalu setia menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian berkat anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bersama gereja-gereja di seluruh permukaan bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Tuhan Yesus, inilah keyakinan kami Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa, bersama Roh Kudus, kami akan menjalani kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya jika Engkau bersama kami Tuhan Yesus, apapun yang saat ini sedang kami alami Tuhan, kami akan lalui dengan kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Daripada itu Tuhan Yesus tolong ingatkan kepada kami Tuhan, ketika kami di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi masalah Tuhan Yesus, kami akan tetap selalu memandang kepada Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk waktu ini Kau beri kepada kami pada pagi hari Tuhan Yesus. Bapak, kami mau persembahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, hari kami juga berdoa di setiap penata layanan, kiranya Kau akan memakai setiap penata layanan pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir atau yang masih dalam perjalanan, kiranya Kau akan menyertai mereka sehingga juga mereka boleh tiba sampai selamat di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau percayakan setiap ibadah yang diadakan oleh setiap umat-Mu di seluruh permukaan bumi ini. Kiranya Kau yang akan hadir di tengah-tengah ibadah setiap umat-Mu Tuhan, sehingga kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami boleh mendapatkan pemulihan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami yang datang dengan kelemahan rohani kami Tuhan, kami juga boleh disegarkan melalui puji-pujian maupun melalui firman yang akan kami nikmati nanti Bapak. Terima kasih Bapak, kami percayakan ibadah di seluruh permukaan bumi ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang akan melingkupi kami Tuhan, sehingga ketika kami bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus, ketika kami boleh menikmati berkat firman-Mu Tuhan, semua itu boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap setia di dalam kami mengiring akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah oleh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, salam saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur oleh Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan ya, yang senantiasa menyertai saudara-saudara di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, banyak hal-hal yang kita lalui, ya, banyak baik itu suka maupun duka, tetapi banyak juga hal-hal yang seringkali melemahkan kehidupan saudara-saudara, ya, sehingga kita sering bertanya-tanya mengapa ini harus terjadi. Tetapi saat ini yang kita harus yakini, ya, bahwa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, bahwa melalui firman-Nya lah kita boleh mengetahui, kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang senantiasa menyertai kita semuanya. Nah, sebentar kita akan menikmati firman Tuhan, tetapi kita akan angkat satu buah lagu, yaitu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Kami rindu di mana kami senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu lah yang menuntun langkah kami Tuhan. Firman-Mu lah yang menerangi jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu maka kami akan tetap di dalam jalan Tuhan. Oleh karena firman-Mu maka Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu mungkin kami akan tergeletak. Tanpa firman-Mu mungkin kami akan jatuh. Daripada itu Bapak, jika sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan mengurapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap firman yang akan kami nikmati, semuanya itu boleh menguatkan iman kami. Semua itu boleh memberkati kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hamba Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kelemahan, bahkan yang menjadi kekurangan yang ada pada diri hamba. Daripada itu Bapak, kiranya Kau akan menutupi setiap kelemahan, setiap kekurangan yang ada pada diri hamba Tuhan Yesus. Sehingga apapun perkataan hamba, apapun setiap firman yang akan hamba sampaikan, semua itu boleh memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyadari ketika firman-Mu akan ditaburkan terlalu banyak kuasa yang tidak suka Tuhan Yesus, yaitu kuasa kegelapan, setan, iblis dan sebagainya Tuhan. Daripada itu Bapa, dengan menyatukan hati kami, dengan menyatukan iman kami, saat ini kami menolak mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pagi Bu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, bahwa melalui firman Tuhan kita boleh dikuatkan, kita boleh disegarkan, dan melalui firman Tuhan kita juga boleh mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saat ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema saya saat ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Banyak orang yang mungkin salah mengartikan firman Tuhan ini ya. Banyak orang menyembah dalam roh berarti kita harus bisa berbahasa roh katanya ya. Kita harus fasih di dalam berbahasa lidah ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan hal seperti itu ya, karena bahasa lidah, bahasa roh itu adalah suatu karunia ya, suatu karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada seseorang untuk membangun diri dia kembali ya, untuk membangun diri dia kembali. Bukannya berarti kalau kita menyembah dalam roh itu kita harus pandai berbahasa lidah, kita harus bisa berbahasa roh jadi berbahasa roh terus ya, bukan ya, tetapi berbahasa roh menyembah dalam roh dan kebenaran kita akan belajar daripada firman Tuhan ini maksudnya apa sih ya. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran ya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita lihat di ayat-ayat di atasnya, di situ temanya adalah
percakapan dengan perempuan Samaria, ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Kita tahu bahwa Samaria itu adalah perkawinan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan pada saat itu, ya, sehingga antara bangsa Yahudi dengan orang Samaria itu sangat bertentangan sekali. Mereka saling mengejek, mereka saling menghina, ya, mereka saling menjatuhkan, ya. Tetapi jika kita lihat bagaimana walaupun terjadinya gesekan-gesekan antara antara Samaria dengan Israel, tetapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus merangkul seorang perempuan itu, ya. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat pasal-pasal yang lainnya juga situ dikatakan bahwa bagaimana seorang perempuan Sirofenesia, ya, itu mendapatkan kesembuhan anaknya, ya, walaupun saat itu Tuhan Yesus berkata bahwa nggak patut memberikan roti kepada anjing, ya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya udah jelaskan karena banyak orang yang salah pengertian tentang anjing. Kenapa Yesus kok berkata kasar sekali, ya? Kenapa kok Yesus menganggap seorang perempuan Sirofenesia itu sebagai anjing, ya? Tetapi jikalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di situ memakai kata kunarion. Kunarion itu berartinya anjing kecil, ya. Anjing kecil itu atau anjing peliharaan, ya. Berarti pada saat Yesus berkata kepada perempuan Sirofenesia itu bahwa dia seperti nggak pantas memberikan roti kepada anjing, itu bukannya suatu penghinaan, ya. Karena bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau memelihara perempuan Sirofenesia ini, ya. Begitu juga dengan saudara-saudara, ya, bahwa Tuhan juga mau memelihara saudara-saudara. Terlebih lagi ketika perempuan yang dalam notabene bukan orang Yahudi, tetapi Yesus katakan bahwa tidak pantas memberikan roti kepada seekor anjing, kepada kunarion, ya. Bukannya kusin. Kalau kusin itu bisa dikatakan anjing yang liar, ya, atau bisa dikatakan juga laki-laki yang tanpa moral. Tetapi ini kunarion, ya. Terima kasih dalam nama Yesus, itulah Tuhan kita, ya. Dia merangkul. Dan pada saat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-20, coba aja saya bacakan ayat yang ke-20. Di sini dikatakan nenek moyang kami, kata perempuan Samaria ini, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah, ya. Saudara, kenapa perempuan Samaria ini berkata bahwa di atas gunung ini, ya? Dan gunung yang pada saat itu yang dimaksud oleh perempuan Samaria itu adalah gunung Gerizim, ya. Coba kita lihat di dalam Ulangan, ya. Di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-29, kenapa perempuan itu mengatakan bahwa nenek moyang dia Ulangan 11 ayat yang ke-29. Bisa tolong bacakan? Ulangan 11 ayat yang ke-29. ayat yang ke-29. Ya. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan duduk di atas gunung Ebal. Dan duduk di atas gunung Ebal, ya. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa perempuan Samaria yang mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerizim ini? Karena apa? Karena di dalam kitab Ulangan pada saat itu dikatakan bahwa 6 suku memberikan berkat kepada gunung Gerizim, ya. Dan kita seperti saya katakan bahwa orang Samaria adalah di mana orang Yahudi itu kawin campur dengan penduduk di situ, ya, bukan dengan Yahudi, ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa kenapa di ayat yang kembali lagi ke dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20, ya. Di situ dikatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di gunung Gerizim, karena pada saat itu memang Allah meminta kepada 6 suku bangsa Israel untuk memberikan berkat kepada gunung Gerizim, dan 6 suku lagi untuk memberikan kutuk kepada gunung Ebal. Gunung itu saling berhadapan-hadapan, ya. Makanya di situ bangsa orang Samaria
beribadah di Gunung Gerizim. Tetapi kita lihat bagaimana pendapat Tuhan Yesus yang lain di ayat yang selanjutnya, ya. Di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, saudara, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu bahwa orang-orang Israel itu beribadah memang di Yerusalem. Ya, tetapi pada saat ini Yesus berkata kepada orang Samaria, bukan di gunung ini kamu menyembah dan juga bukan di Yerusalem. Ya, saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Dan jikalau saya dan saudara melihat di ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa pada saatnya nanti kamu tidak menyembah di gunung ini? Pada saatnya nanti kamu tidak menyembah atau bangsa Yahudi tidak menyembah di Yerusalem. Kenapa? Pada saatnya nanti bahwa kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara, inilah yang Yesus katakan kenapa tidak menyembah di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem. Ya. Tetapi sebelumnya di ayat yang ke-22 di situ dikatakan bahwa kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria itu bahwa kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Dan kalau kita lihat riwayatnya bahwa orang Samaria itu adalah orang Israel juga, ya. Bahkan mereka juga punya Tauratnya. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Bahwa kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Saudara, di dalam kehidupan orang Samaria, di situ mereka memang mengenal siapa Allah, tetapi mereka menyembahnya bukan hanya pada satu Allah saja, ya. Tetapi ada sinkretisme di mana mereka menyembah juga Baal-Baal yang pada saat itu mereka sembah. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah, sedangkan kami mengenal apa yang kami sembah. Suatu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat tegas sekali. Ya. Saya katakan bahwa tema saya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kita disuruh Tuhan untuk menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara, kita akan belajar dari banyak firman Tuhan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-24, ya. Ayat 24 demikian firman Tuhan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang pertama kenapa saya dan saudara harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama karena Allah itu roh. Amin. Ya. Saudara, makan banyak orang yang berkata, bahkan saudara-saudara sepupu kita mengatakan bahwa Allah kita sama. Ya. Benarkah Allah kita sama? Ya. Karena kita tahu bahwa dari kitab mereka bahwa Allah mereka itu bukannya roh, tapi Allah mereka adalah Jah. Ya. Tapi sangat berbeda. Allah yang saya dan saudara sembah itu adalah wujudnya roh, ya, bukannya Jah. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang saudara sepupu kita bahwa kita sama, mungkin kita bisa katakan, kita bisa jelaskan bahwa Allah kita berbeda. Ya. Karena Allah saya wujudnya roh. Ya, saudara, seperti ini. Makanya Yesus menggambarkan yang pertama kali saya dan saudara harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena yang pertama bahwa Allah yang kita sembah adalah yang rupanya wujudnya itu adalah roh. Bahwa Allah itu roh, maka saya dan saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Dan jikalau memang kita berbicara tentang roh, berarti dengan perkataan yang lain, ketika kita menyembah Dia, ya berarti kita harus menyembah Dia dengan segenap hati kita, ya. Dengan segenap jiwa kita menyembah Dia. Ya. Jadi menyembah roh dalam kebenaran bukannya berarti bahwa saya dan saudara lebih melihat keduniawiannya. Walaupun saat ini, ya,
Walaupun saat ini kita tahu bahwa orang-orang Kristen itu masih pada saat dia mau menyembah Tuhan, pada saat mau beribadah, ya, mereka apa? Mereka mencari-cari yang namanya yang bentuknya duniawi, ya. Mereka lebih senang kalau mereka beribadah di tempat-tempat yang wah, ya. Saya mau beribadah di tempat sana karena musiknya begitu fantastis sekali, ya. Suara bahasa begitu enak, vokalisnya semuanya enak didengar katanya. Saya mau beribadah di tempat sana, karena hawanya sejuk sekali, bahkan saya bisa sampai tertidur di gereja. Saya mau beribadah di sana, saya begitu sangat sukacita sekali. Ya. Saudara dikasih dalam nama Yesus Kristus. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah kita adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dengan segenap hati kita. Ya. Bukannya karena keadaan yang nyaman. Ya. Gereja kecil, ngapain saya datang ke gereja kecil? Panas. Nanti saya seperti di sauna katanya. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang banyak yang pergi ke sauna, katanya untuk kesehatan katanya. Ya. Kenapa saya dan saudara harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Karena yang pertama ada Allah itu adalah roh. Jadi karena Dia roh, maka kita benar-benar memuji Dia, meninggikan Dia, kita menikmati hadiratnya yang kudus dengan penuh sukacita, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap roh kita mau menyembah Dia. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, di mana kita beribadah dengan kesungguhan hati kita. Bukannya kita bermain-main, ya, saudara. Bukannya menjadi rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum, ya. Banyak orang pergi ke gereja karena alasan-alasan tertentu lah, seperti saya katakan, tempatnya nyaman. Jadi saya daripada pusing di rumah dengerin istri ngomong terus, istri yang bawel, daripada saya di rumah pusing dengan anak nangis, mendingan saya pergi ke gereja, saya bisa tidur di sana karena hawanya begitu sangat sejuk dengan AC yang begitu sangat sejuk, ya. Saudara, banyak juga kalau saya dan saudara, saya bukannya tidak memperbolehkan saudara membawa HP ketika saudara beribadah, ya. Tetapi yang kita harus tahu bahwa HP itu, kesatu ya kita silent, sehingga tidak akan mengganggunya suasana ibadah itu, ya. Yang kedua, jikalau memang HP itu saudara pakai untuk membaca Alkitab, ya. Saya tidak melarang, ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, kalau saya melayani, saya pasti pakai Alkitab, ya. Justru ketika saudara, banyak orang-orang Kristen pada ibadah mereka pasti memakai HP. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah dengan HP itu mereka dengan benar-benar sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa mereka memuliakan nama Tuhan? Apakah HP yang mereka pegang pada saat ibadah itu hanya untuk membuka firman Tuhan, udah gitu mereka tidak mainkan lagi? Tapi kenyataannya apa? Justru di tengah-tengah ibadah mereka suka chat-chatan. Mereka WA mereka buka Facebook mereka, bahkan mereka buka games, bermain games, ya. Saudara, apakah ini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita pakai HP, karena jika ada orang yang bilang HP itu bukan firman Tuhan, ya, karena kita harus pakai Alkitab, nanti Alkitab akan musnah. Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab firman Tuhan ditaruh di mana juga ya tetap firman Tuhan, mau di HP, mau di tablet, mau di buku, mau di apa. Ya bukannya berarti firman Tuhannya kurang berkuasa, tidak, ya. Karena zaman dulu aja kita tahu bagaimana firman Tuhan dicatat di manuskrip, bahkan di batu-batu, ya. Mereka catat. Jadi saya tidak mempermasalahkan, tapi asal, ya, pada saat beribadah pergunakanlah ibadah itu benar-benar HP itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Setelah kita baca firman Tuhan, mungkin kita matikan lagi itu HP-nya, kita nikmati firman Tuhan yang disampaikan. Setelah misalkan hamba Tuhan suruh minta lagi buka kitab ini, ayat ini, ya kita bisa buka lagi. Ya saudara, inilah, ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah di mana kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bukan
beribadah, menyembah Allah yang kita sembah begitu sangat berkuasa, ya. Tetapi kita justru tidak fokus di dalam menyembah Dia, ya. Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus Kristus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, bahwa Allah itu roh. Jadi kita benar-benar harus menyembah Dia dalam roh. Bukannya kita harus bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah, bukan, ya. Karena berbahasa roh dan berbahasa lidah itu adalah karunia. Enggak semua orang diberikan bisa berbahasa roh, ya. Dan firman Tuhan katakan bahasa roh itu hanya untuk membangun. Ketika saudara-saudara lemah, kita masuk di dalam kamar, kita berdoa, kita tiba-tiba berbahasa yang tidak kita mengerti. Nah, itu kan untuk membangun kita, ya. Dan yang kedua, ya, mengapa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita kembali ke dalam Yohanes 40 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Yohanes 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang supaya, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Saudara, kenapa saudara-saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, karena alas kita adalah roh. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-23, karena Allah menghendakinya. Ya. Jadi Allah menghendaki kepada setiap umatnya, Allah menghendaki kepada saudara-saudara ketika kita menyembah Dia, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Kasih dalam nama Yesus Kristus seringkali. Khususnya bagi, ya maaf kata, mungkin bagi yang melayani di musik atau melayani di WL, ya. Ketika mereka sudah memasuki firman Tuhan, terkadang ada mereka yang keluar dari gereja, mereka tidak menikmati firman Tuhan. Bahkan pernah di dalam suatu pertemuan yang sangat luar biasa, ya. Ketika memasuki firman Tuhan, ternyata para pelayan Tuhan, para penata musik maupun penata liturgi maupun singer, mereka ternyata keluar dari ruangan itu. Kenapa mereka keluar dari ruangan itu? Kita tahunya ketika ibadah firman Tuhan sudah disampaikan, dan pada saat pemusik sama penata layanan itu diminta untuk kembali ke tempat, itu nggak ada. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah kita puas ketika kita udah menyampaikan, memimpin liturgi, bermain musik, ya? Apakah kita sudah puas? Apakah Tuhan sudah senang? Lalu kita pergi keluar tanpa kita menikmati firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan hidup saya dan saudara. Amin. Pelita adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Apakah itu yang dinamakan menyembah dalam roh dan kebenaran? Walaupun saat di dalam memimpin liturgi begitu sangat luar biasa, ya. Begitu sangat-sangat luar biasa, begitu mereka fasih dalam berbahasa lidah, berbahasa roh, tetapi ketika di firman Tuhan disampaikan, ternyata mereka tidak menikmati firman Tuhan. Ya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saya dan saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin liturgi, memimpin ibadah, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bermain musik, ketika kita dipercayakan di dalam kita menjadi singer, jangan pada saat kita melayani aja kita begitu sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh. Pada saat kita firman Tuhan juga, marilah kita nikmati bersama-sama. Ya. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Ya. Dan ingat, menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan paksaan yang dipaksakan oleh pendeta. Bukan. Pendeta itu hanya menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Marilah kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Marilah kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Saudara, inilah kenapa saya dan saudara
harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran karena Allah menghendakinya. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau Allah menghendakinya, maka saya percaya kita harus menurutinya. Jadi marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, bukan kayak orang-orang di luar sana. Bahkan kita firman Tuhan juga mengingatkan saya dan saudara, memberikan tahu kepada saya dan saudara, ya, bagaimana Tuhan juga mengecam ahli-ahli Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Karena apa? Cara mereka beribadah. Maka Tuhan berkatakan bahwa jikalau ibadahmu tidak sebagus daripada mereka, maka semuanya itu sia-sia. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Dia. Amin. Karena siapa sih kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saudara-saudara adalah hanya debu tanah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita hanyalah uap, ya, yang sebentar itu akan lenyap. Ya, bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa kita adalah sesuatu yang tidak kekal, kita adalah sesuatu yang fana. Dan ketika kita menyembah yang kekal, menyembah yang berkuasa, menyembah yang segala-galanya, masa kita menyembahnya dengan tidak fokus? Yesus kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mengapa saudara-saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya, yaitu karena Tuhan yang menghendakinya. Tuhan yang mau saya dan saudara untuk kita benar-benar menghormati Dia ketika kita menyembah Dia. Terus terang, saya pada saat saya ibadah, pada saya nyanyi, saya sering meneteskan air mata. Saya sering nangis, ya. Saya betul-betul merasakan begitu jamahan Tuhan. Ketika saya memuji Dia, ketika saya mengangkat tangan Dia, bahkan pada saat saya main musik juga seringkali saya sampai saya nggak bisa menyanyikannya karena saya memang betul-betul merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Kalau kita percaya bahwa Allah yang kita semua dalam nama Yesus, bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita, 2 atau 3 orang berkumpul bersehati di dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita, marilah kita sembah Dia, kita hormati Dia dengan sikap kita. Ya. Dan yang ketiga, sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya dan saudara harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, Allah adalah roh, ya. Jadi kita harus benar-benar dengan segenap hati kita benar-benar untuk menyembah Dia. Dan yang kedua, bahwa Allah menghendaki penyembah-penyembah seperti ini. Allah menghendaki, menginginkan bahwa umatnya pada saat menyembah Dia itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, coba kita ayat lagi Yang ketiga, bahwa penyembahan kepada Allah tidak dibatasi ruang dan waktu seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ya. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah ketika kita menyembah Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Kita tidak dibatasi kalau kita harus seperti orang Israel dulu ketika mereka beribadah, mereka harus pergi ke Yerusalem, mereka harus pergi ke Silo, ya. Tetapi saat ini ketika saya dan saudara menyembah Dia, itu tidak dibatasi oleh tempat, ya. Jadi dimanapun saya dan saudara berada, kita mau memuji Dia, puji Dia. Kita mau menyembah Dia, sembah Dia dengan puji-pujian. Jangan kita melihat, waduh tempatnya nggak cocok, ya. Saya lagi berada di hutan, saya bukan berada di dalam gereja. Berarti kita nggak boleh menyembah Dia. Tidak. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh tempat dimanapun saya dan saudara. Ketika kita rindu untuk memuji Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Bukan dibatasi oleh tempat, ya, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa pada saatnya nanti engkau bukannya menyembah di gunung ini, juga bukan menyembah di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau akan menyembah Dia dimanapun kau berada, sembah Dia, ya.
Makanya kalau ada orang yang mengatakan enak benar jadi orang Kristen, banyak nggak suka dengar nggak seperti itu? Menyembah Tuhannya cuma pada hari Minggu doang katanya, ya kan? Ya. Tetapi jika mereka tahu bagaimana ketika orang Kristen yang benar-benar taat kepada Tuhan, ketika dia mau menyembah, mau di kamarnya, mau di mana juga dia memuji nama Tuhan. Ya. Jadi nggak dibatasi oleh tempat. Bahkan juga menyembah Dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Bukan hanya hari Minggu saja kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Bukan hari Sabtu aja kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan banyak orang-orang di luar sana mempertanyakan, loh kenapa kok orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Benar nggak? Sedangkan Allah itu berhenti, ya, Allah beristirahat pada hari Sabat. Hari Sabatnya itu hari Sabtu. Kenapa kok orang Kristen ibadah pada hari Minggu? Ya, saudara, banyak yang seperti ini yang kita dengar. Ya, seharusnya orang Kristen itu beribadah pada hari Sabat katanya. Ya, kalau memang dia menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Saudara, seringkali terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Tetapi jikalau kita belajar daripada firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan juga telah berfirman kepada bangsa Israel bahwa kuduskanlah hari pertama dan hari ketujuh itu menjadi pertemuan yang kudus, di mana kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Ya, saudara, itu seperti itu. Jadi Allah juga menganjurkan kepada saudara-saudara bahwa hari Minggu itu juga menjadi hari yang tempat perhentian, tempat pertemuan kudus. Jadi ibadah itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa nggak kita ibadah pada hari Rabu, hari Kamis, atau hari apa? Bisa. Ya. Dan saya bersyukur banyak gereja yang mengadakan ibadah ibadah kaum wanita pada hari Rabu jam 7, ibadah pemuda pada hari Kamis, ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan lain sebagainya. Ini dibatasi oleh waktu. Kenapa? Kita yang diinginkan Tuhan adalah menyembahnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan kita harus bergereja di tempat gereja yang besar, yang nyaman, enggak. Dimanapun kamu berada, jika kamu ingin menyembah Tuhan, sembahlah Dia, pujilah Dia. Ya. Karena menyembah dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Ya. Jadi kita ibadah bukan hari Minggu saja. Hari Sabtu juga kita bisa mengikuti ibadah. Hari Rabu kita bisa mengikuti ibadah, hari Senin kita bisa mengikuti ibadah. Ya. Isi dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah. Ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran, ya, di mana yang pertama adalah Allah adalah roh, dan yang kedua Allah menghendaki penyembah-penyembah. Yang ketiga, penyembahan kepada Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, di mana kita tidak diharuskan hanya beribadah di gereja, kita tidak diharuskan untuk beribadah di gereja-gereja yang besar, tetapi dimanapun saya dan saudara berada, jikalau kita mau menyembah Dia, ya. Makanya kita bersyukur kepada para misionaris, ya. Mereka begitu sangat-sangat setia melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan sampai di tempat-tempat terpencil, di pegunungan, di hutan-hutan belantara. Ya, pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka menaikkan pujian, ya, mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Dan selanjutnya, ya, maksudnya di dalam penyembahan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja. Raja-Raja 8 ayat yang ke-44 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun kau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu. Ya. Sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti saya katakan bahwa di dalam PL, di mana bangsa Israel pada saat mereka mau beribadah, bahwa pada saat mereka mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu mereka harus berkiblat.
Ya, mereka harus ke Yerusalem atau harus pergi ke Shilo. Ya. Tetapi kalau kita berbicara bahwa penyembahan kepada Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang pertama, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh arah. Amin. Ya. Kita beribadah pada saat ini ngadep seperti ini. Di seberang sana mungkin ibadah ngadep ke berlawanan dengan kita. Karena apa? Allah kita itu ada di mana-mana, amin. Allah kita bukan berada di suatu tempat yang kita harus tertuju ke sana terus, tidak. Jadi menyembah roh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, di mana kita tidak harus mengikuti arah. Tidak harus mengikuti kiblat. Orang Israel, kita percaya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, berarti kita harus berkiblat kepada Israel, tidak. Ya. Karena Allah ada di mana-mana, saudara. Kecuali kalau Allahnya hanya ada di Israel aja, mungkin kita akan berkiblat ke Israel, mungkin kita akan pergi ke sana untuk beribadah. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah di mana kita ketika menyembah Dia, sembahlah Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berbicara tentang kiblatnya. Saya percaya saya dan di tempat ini aja yang beribadah itu mungkin mimbar itu ngadepnya kemana-mana. Enggak ngikuti kiblat, amin. Ya, karena Allah itu Allah yang berada di mana-mana. Ya. Dan yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan kiblatnya, bukan arahnya, bukan gedungnya, bukan harinya, tetapi yang dikehendaki Allah hati kita yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Yang dikehendaki Allah adalah di mana kita dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kita puji Dia dengan segenap jiwa kita. Kita puji Dia, kita sembah Dia dengan ketulusan hati kita, bukannya dengan main-main. Ya, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi kenapa pada saat ini tema saya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena menyembah dalam roh, karena Allah kita adalah roh, bukannya bentuk yang lain. Menyembah dalam roh karena Allah sendiri yang menghendaki penyembah-penyembah demikian, ya, yang dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin saat ini kita datang dengan berbagai macam masalah, walaupun saat ini kita datang dengan segala berbagai macam kekhawatiran, mari kita tanggalkan dulu semuanya itu. Jangan sampai kekhawatiran kita, masalah kita mengganggu di dalam kita beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi mari, siapapun saya dan saudara, keadaan bagaimanapun saat ini kita alami, mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa ketika kami menyembah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kami menyembahnya dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, tidak dihalangi dengan masalah atau dengan segala kekhawatiran kami. Dan ketika kami mau menyembah Tuhan, kami tidak melihat ruang di mana kami harus menyembah Tuhan. Dan ketika kami mau menyembah Tuhan, kami tidak melihat kiblat, kami tidak melihat arah, karena kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah yang Maha Kuasa, Allah yang ada di mana-mana. Jadi Bapak tolong ingatkan kepada kami Tuhan, yang pada ketika kami mungkin berada di suatu tempat, ketika kami merindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ingatkan kami Tuhan, bahwa semuanya itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk kami tidak beribadah kepada Tuhan, untuk kami tidak menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah firman-Mu ini senantiasa selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ketika kami datang beribadah,
Kami mau melakukannya dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap roh kami, bahkan dengan setiap ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajarkan kami semuanya Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga kedatangan kami di gereja-Mu, kedatangan kami pada saat kami beribadah itu tidak sia-sia Tuhan. Tapi semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujilah namanya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kalau sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada saudara-saudara ya, dimanapun kita berada ya. Marilah kita sembah Dia, kita puji Dia, kita muliakan Dia ya, dengan segenap hati. Kita enggak memandang tempat ya. Kita nggak mau melihat bahwa rumah saya jelek seperti ini loh, bahwa saya saat ini sedang berada di hutan, gimana saya bisa memuliakan nama Tuhan, tidak ya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi apapun yang saat ini ya, ketika kita beribadah, biarlah kita boleh mengingat akan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saatnya nanti setiap orang tidak beribadah di gunung ini, tidak beribadah di Yerusalem, atau tidak beribadah di mana, karena kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu buah lagu El Shaddai. mana kami boleh memiliki kekuatan Tuhan. Melalui puji-pujian yang sudah kami naiki bahwa kami memiliki Allah El Shaddai
Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang senantiasa selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, banyak sekali hal-hal di luar sana Tuhan yang menjadikan kami takut. Banyak sekali hal-hal yang di luar sana yang menjadikan kami bimbang. Bahkan banyak sekali hal-hal yang di luar sana membuat kami sedih, membuat kami susah Tuhan. Tetapi melalui pujian ini Tuhan Yesus, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan bahwa kami memiliki Allah yang sadar, Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa memberikan penghiburan kepada kami. Kepada itu Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian ini boleh senantiasa menggema di hati kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang El Shaddai. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Engkau juga sudah memberitahuan kepada kami ketika kami beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami tidak dibatasi oleh gereja yang begitu sangat besar atau tempat yang begitu sangat nyaman Tuhan. Tetapi kalau ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami mau beribadah dalam roh dan kebenaran Tuhan, di mana kami mau menghormati Allah yang kami sembah, di mana kami dengan segenap hati kami mau meninggikan nama Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami mau datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami lalai. Seringkali kami tidak fokus di dalam beribadah. Seringkali kami penuh dengan kekhawatiran ketika kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seringkali kami melakukan hal-hal di mana yang membuat kami tidak menikmati firman Tuhan, atau kami tidak menikmati betapa indahnya kehadiran Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan terus membimbing kami, Roh Kudus, mengingatkan kepada kami ketika kami datang ke gereja, ketika kami datang ke rumah-Mu, kami betul-betul mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga ketika kedatangan kami tidak sia-sia Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan itu sebuah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami tetap percayakan gereja GKI Pospecus Mutia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, biar Engkau juga akan terus berkarya, bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami naikkan Tuhan, yang sudah kami puji, kami muliakan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tetap percayakan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Banyak hal-hal mungkin yang sedang kami secara pribadi atau orang-orang yang kami kasih mengalami pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang saat ini sedang mereka alami Tuhan Yesus, hamba mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, kesabaran kepada mereka di dalam mereka menantikan akan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami persoalan, Engkau mengetahui kualitas iman mereka Tuhan Yesus, sehingga pencobaan yang Engkau izinkan mereka harus hadapi itu tidak akan menjatuhkan mereka, tidak akan membuat mereka hancur, tetapi mereka akan bangkit menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya kami juga mau berdoa untuk saudara daripada hamba-Mu Bapak Evangelis Umardani Stomian Tuhan, tolong. Saat ini kakaknya sedang sakit Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan dia sakit, tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap umat manusia Tuhan, dan bahwa kuasa-Mu sanggup menolong siapapun juga Tuhan. Daripada itu Bapak, dengan menyatukan hati kami Tuhan, dengan menyatukan iman kami dari tempat ini, kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan memulihkan keadaan daripada saudara atau kakak daripada hamba-Mu Bapak Evangelis Umar Situmiang Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan,
Kau datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang yang berdosa. Dan kami percaya ketika ada seseorang yang meninggalkan Tuhan, yang sesat Tuhan oleh karena pergaulan atau karena ketidaktahuan Tuhan, kami percaya Engkau yang akan mencarinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sekali kami menyerahkan kakak daripada hamba-Mu Bapak Evangelis Umar dan Istomian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang akan melingkupi dia Tuhan. Bahkan begitu juga dengan keluarganya Tuhan Yesus, tolong. Bahkan jikalau ada di antara kami, saudara-saudara kami, orang yang kami kasih saat ini juga mereka tengah sakit Tuhan, apapun sakit mereka Tuhan Yesus, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah Tuhan, kami juga mohon kepada Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kakak menjamah sakit mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percayakan juga istri daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Frank Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Frank Tuhan, tolong Tuhan. Tolong Kau juga yang akan menjaga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Engkau juga yang akan menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bahkan Kau juga yang akan mencukupi setiap keperluannya Tuhan. Bahkan untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Umar dan Istomian juga Tuhan, kami juga percayakan beliau ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi cita-citanya, apapun yang menjadi pengharapannya Tuhan, saja kami mohon kepada Kau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau yang akan menjawabnya, Kau yang akan memberikannya tepat pada waktu. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini juga Tuhan Yesus, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan mereka Tuhan. Tetapi satu hal yang selalu hamba yakini, mereka adalah kepunyaan Tuhan. Daripada itu sekali ini kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan mereka, bahkan yang menjadi pengharapan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan bekerja di dalam mereka Tuhan. Engkau yang akan berkarya di dalam mereka, karena kami percaya apapun yang Kau perbuat, apapun yang mereka lakukan, semuanya itu untuk kebaikan mereka semuanya untuk kebaikan kami semua yang hadir saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mempercayakan setiap gereja GKRI Tuhan Yesus dimanapun berada, bahkan setiap sinode yang ada Tuhan. Tolong pakai setiap gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja-Mu boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Gereja-Mu boleh menjadi terang bagi lingkungan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui kehadiran gereja-Mu Tuhan, di mana semakin banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Untuk setiap hamba-hamba-Mu, untuk setiap pendeta, evangelis yang melayani di kota besar, di kota kecil, bahkan di pelosok-pelosok desa juga Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga akan menjaga, melindungi mereka Tuhan. Kau akan memberkati mereka Tuhan. Biar melalui pelayanan mereka juga Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Untuk gereja GJKI juga Tuhan Yesus, Kau juga akan memberkati jemaat-Mu itu. Bahkan Kau juga akan memberkati Ibu Pendeta Vera Tuhan. Biarlah dia juga boleh menjadi teladan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan untuk rencana daripada hamba-Mu Pendeta Fran juga Tuhan, di mana beliau mau memulai ibadah Tuhan, kami kepercayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan rencananya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi keperluannya juga Tuhan, kami percaya jikalau Kau yang berkehendak, maka semuanya itu akan tersedia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada akhirnya kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Bapak, banyak sekali hal-hal yang mungkin menggerogoti bangsa dan negara kami Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang mungkin ingin mengacaukan negara kami Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa bangsa negara Indonesia adalah kepunyaan Tuhan. Kepada itu saja kami mohon kepada Kau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau akan menghancurkan setiap niat orang jahat, setiap rencana daripada niat orang-orang jahat Tuhan, sehingga negara ini boleh berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tolong jagai dan lindungi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden maupun dengan staf jajaran, bahkan setiap pemimpin yang ada di daerah kami Tuhan. Berikan hikmat bijaksana di dalam mereka menjalani roda pemerintahannya Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, semua itu biarlah untuk kemajuan daripada bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Masih banyak doa-doa yang akan kami panjatkan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau yang akan mendengar seluruh doa kami, bahkan Engkau yang akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Dan Engkau yang akan menyempurnakan doa kami Tuhan. Karena kami hanya berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat sudah penebus segala dosa-dosa kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi biar kita senantiasa mengingat akan firman Tuhan, dan kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa kita. Dan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus turun tinggal menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.